Dan barang siapa yang melewati bulan ini dalam keadaan lalai, niscaya dia akan melewati tahun tersebut dalam kelalaian. Na'udzubillah. Semoga kita bukan menjadi orang yang ghafilin ataupun orang-orang yang lalai. Selanjutnya, dengan mengetahui bahwa Ramadan adalah sebuah ghanimah atau harta. Kalau ghanimah itu dalam bahasa Arabnya ya, itu kalau ada orang yang berperang dan salah satu dari kelompok ini menang, maka kelompok yang menang berhak untuk mengambil harta ghanimah atau harta rampasan dari perang tadi. Nah, di sini disebutkan Ramadan ini adalah ghanimah. Kita harus berusaha sebaik-baik mungkin untuk memperbaiki diri. Karena ini adalah harta rampasan, maka untuk mendapatkannya bagaimana caranya? Yaitu dengan memperbaiki diri, dengan bersungguh-sungguh melaksanakan amal ibadah yang baik-baik dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan sebaik mungkin, dan juga memperbaiki diri, lebih muhasabah nafsi. Ini saya alhamdulillah untuk beberapa bulan yang lalu saya selalu istiqomah. Sebelum saya tidur saya selalu muhasabah diri. Seharian yang sudah saya lewati, apa saja yang sudah saya lakukan? Adakah amal soleh yang saya lakukan? Adakah perbuatan salah yang saya lakukan? Adakah kata-kata ucapan saya yang itu menyinggung orang lain yang awalnya saya tidak tahu di mana itu sengaja ataupun tidak disengaja oleh saya? Dan lagi-lagi muhasabah ini sangat berguna sekali bagi kita, bagi hati kita yang kotor, khususnya saya yang masih banyak dosa ini ya. Ini sangat menggugah hati saya, khususnya dari segi ibadah dan maknawiyah. Pada setiap malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan ribuan hambanya yang telah ditetapkan azab untuknya. Masya Allah. Pada bulan ini pula pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu serta pintu rahmat dibuka. Masya Allah. Jadi orang-orang yang dulunya dicatat bahwasanya akan mendapatkan azab, pada bulan Ramadan Allah memberikannya ampunan, Allah memberikannya pun pintu ridhonya. Masya Allah. Dan juga di sini ya ada hal yang unik ya, dan setan-setan dibelenggu serta pintu-pintu rahmat dibuka. Nah, ini ada pertanyaan juga sebelumnya dari teman-teman saya dan juga ada beberapa dari saudara-saudara saya yang bertanya bahwasanya Mas Azhar, itu gimana ya bulan Ramadan? Katanya benar nggak sih kalau jin-jin dan para iblis itu dibelenggu, di penjara maksudnya, di penjara. Terus kalau di penjara kenapa masih banyak orang yang melakukan maksiat? Oke, sebelumnya ya kita kembali kepada surah Jin, Al-Jin yang ada di dalam Al-Quran. Bahwasanya jin itu ada beberapa kalangan dari manusia atau laki-laki itu meminta perlindungan kepada jin dari kaum laki-laki. Itu yang pertama dijelaskan di ayat ke-6. Terus juga sesungguhnya golongan jin itu ada yang dari golongan baik dan ada juga yang dari golongan yang sebaliknya gitu. Nah, sekarang ada perbedaan nih, ada nggak perbedaannya antara jin, syaitan, dan iblis? Oke, semoga apa yang saya terangkan ini bisa menjelaskan, dan apabila nanti ada kurangnya mohon diperbaiki. Di sini dijelaskan juga bahwasanya ada perbedaan antara pertama jin, yang kedua itu iblis, dan yang ketiga itu syaitan. Sebelum kita membahas nanti tentang tadi ya, yang bahwasanya apakah jin dan para syaitan itu dibelenggu. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu konteksnya pada surah Al-Baqarah. Ketika itu dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwasanya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Baik, ini idz qala rabbuka lil malaikati inni, dan ketika itu Allah mengatakan kepada
malaikatnya, ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan membuat khalifah, atau saya akan menciptakan makhluk yang didahului oleh makhluk sebelum. Apa itu? Ada makhluk berarti sebelum manusia sendiri. Ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau akan membuat makhluk yang merusak kembali? Siapa makhluk ini? Apakah mereka akan merusak ataukah mereka tidak merusak? Di Al-Baqarah ini kita menjelaskan bahwasanya di sini ada makhluk lain sebelum manusia yang telah tinggal di bumi, yaitu makhluk jin. Terus bagaimana dengan syaitan dan juga iblis? Nah, ketika Nabi Adam berada di surga, yang ketika itu baru pertama kali diciptakan Allah, maka disuruhlah malaikat dan juga iblis untuk bersujud kepada Adam. Lalu ingkarlah seseorang dari mereka, yaitu iblis. Iblis ini adalah makhluk yang terbuat dari iblis adalah makhluk yang satu jenis dengan para jin. Namun ketika jin ada yang jahat dan ada yang baik, iblis adalah sejahat-jahatnya para jin. Jadi jin tadi dibedakan dua, terus juga dari kaum jenis jin tadi ada namanya iblis. Nah, terus ada lagi kata-kata syaitan. Siapakah syaitan ini? Ternyata syaitan ini adalah sifat ataupun nafsu, hawa nafsu yang membentuk manusia maupun dari kalangan jin dan maupun iblis menjadi orang yang terbawa oleh nafsunya, menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang berperilaku buruk, tidak menegakkan yang baik, malah melakukan yang batil. Kenapa bisa dibilang begitu? Kita lihat dulu dalam konteks iblis. Iblis hanya dalam Al-Quran hanya disebutkan mufrad, dalam bentuk mufrad, yaitu tunggal. Bahwasanya makhluk yang tadi melawan Allah itu adalah iblis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang juga sudah waktunya berbuka puasa untuk di wilayah Istanbul, Turki. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini ada hikmahnya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada salah penjelasan. Boleh nanti di komen di kolom komentar. Jika itu memang harus diperbaiki, saya sangat menerima perbaikan dari teman-teman semua. Dan jika ini misalkan ada berfaedahnya, ada manfaatnya, semata-mata ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya hanyalah hamba yang ingin memberikan manfaat kepada orang lain walaupun hanya sebesar biji jagung. Sahabat Al-Paringgi dimanapun yang berada, di akhir kata tetap ikuti channel kami di Sehari Bersama Rasulullah SAW. Semoga memberikan manfaat, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.